Halo semuanya, selamat datang kembali di QWERTY IT. Oke, kemarin kita sudah belajar ya tentang apa itu HTML, panduan HTML, apa itu HTML, pengantarnya, kepanjangan HTML, dan lain sebagainya. Yang sudah kita pengenalan dengan HTML. Sekarang kita memasuki materi baru dari W3 School. Di sini kita belajar di W3 School. Selanjutnya materinya adalah editor HTML. Apa itu editor HTML? Editor HTML itu untuk kita menulis kodenya ya. Kayak kemarin kan contohnya kita langsung menulis di websitenya sini ada cobalah sendiri. Ini kita bisa mencoba sendiri sintak-sintak dari HTML-nya. Nah, sekarang kita dikasih tahu nih di sini kalau kita bisa menggunakan text editor yang mempermudah kita untuk membuat kode HTML itu sendiri. Ada banyak text editor yang bisa dipakai ya. Kalau dasarnya mungkin di semua PC atau laptop ya, termasuk Windows, Mac, dan Linux sendiri yang saya gunakan contohnya seperti ini, itu ada yang namanya Notepad atau text editor. Nah, text editor ini sangat berguna ya untuk kita menulis sintak kode dari HTML itu sendiri. Oke, kita baca dulu dokumentasinya. Halaman web dapat dibuat dan dimodifikasi menggunakan editor HTML profesional. Namun untuk mempelajari HTML, kami merekomendasikan editor teks sederhana seperti Notepad di PC, semua PC, atau text editor di Mac. Kalau di Linux Ubuntu ini namanya text editor. Nanti kita lihat. Lalu kami atau mereka ya percaya bahwa menggunakan text editor sederhana adalah cara yang baik untuk mempelajari HTML. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat web pertama Anda dengan Notepad atau text editor. Oke, yang pertama, langkah pertama kita buka Notepad di PC kita. Kalau kalian pakai Windows itu caranya di pencarian di tabel di apa ya, di tempat pencarian itu lah pokoknya, itu cari aja namanya Notepad gitu, langsung nanti di enter, nanti keluar. Kalau saya ini pakai Ubuntu, di dalam aplikasi ini yang namanya text editor, sama seperti Mac ya, MacBook ya, sistem operasi Mac itu. Lalu kita buka text editornya. Sudah buka text editor, lalu kita lihat apa langkah selanjutnya, yaitu sudah kita buka text editor. Langkah kedua, kita menulis beberapa kode dari HTML tersendiri. Yang pertama, kita buat deklarasi tipenya. Yang ini ya, kita coba ketik yang ini. Sederhana saja dulu, kita coba pakai text editor untuk pemula. Yang pertama kita tulis kodenya doctype HTML. Nah, ini jangan sampai salah ya. Pertama buka kurung, kurang dari, tanda seru, doctype-nya pakai huruf kapital semua, lalu HTML-nya pakai huruf kecil semua, lalu tutup kurung, enter, lalu tag HTML, elemen HTML, buka kurung, ini tag penutup, ini tag pembuka, maksud saya, maaf, ini tag pembuka, lalu kita buat tag penutupnya. Lalu kita taruh kursornya di tengah-tengah sini, lalu enter 2 kali. Pindahin kursornya ke atas lagi. Kita buat tag elemen head. Oh, tidak ya. Di sini kita belajar untuk pemula dulu, langsung ke dalam bodinya, langsung kita untuk menyimpan di mana konten kita ditulis. Oke, buka lagi text editornya. Kita tuliskan tag elemennya body. Oke, taruh di tengah-tengah sini, lalu enter 2 kali. Lalu konten yang pertama kita akan membuat tag H1 atau heading 1.
habis buka tagnya, tag membukanya, tag penutupnya, lalu kita buat di sini contohnya apa ya, judul halaman atau paragraf, judul halaman atau halaman paragraf atau paragraf. Oke, sudah. Lalu kita enter di sini sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya kita buat tag P ya, paragraf. Kita buka tagnya, tutup tagnya, lakukan seperti ini ya, jangan sampai salah. Lalu kita tulis apapun konten, terserah kalian. Kalau saya di sini simpel saja, ini adalah paragraf. Oke, ini saja. Oke, sudah itu mari kita simpan. Sini ada tombol save, simpan, pilih tempat penyimpanannya. Kalau saya biasanya di desktop. Lalu kita ubah namanya ini menjadi index.html. Di dalam index.html ini, sini ya, index.html. Nah, di nama ini, index ini nama file kita, yang untuk simpan coding kita tadi. Lalu belakang .html ini menunjukkan jenis file apa yang kita simpan. Kalau HTML ini dia untuk file HTML kan. Nah, ini bisa kita buka langsung di browser nanti. Jadi kita simpan dulu pertama di dalam desktop, disimpan. Sudah selesai disimpan, ini kodenya. Lalu kita buka file atau file manager, file explorer, terserah nanti namanya apa. Lalu kita cari di desktop, lalu di index ini file index kita tadi. Di sini kita klik kanan, open with other application atau open with application ya kalau di Windows. Terus kita pilih Google Chrome atau pakai browser kesukaan kalian lah, terserah. Kita select, lalu kita lihat. Nah, sudah jadi. Ini adalah halaman web kita pertama. Ya, ini sudah jadi web sebenarnya, tapi cuman ya baru sangat simpel dan sangat pemula sekali ya. Soalnya ini cuma ada H1, ada tag elemen H1 dan elemen paragraf. Oke, selanjutnya sudah ini menyimpan tadi. Lalu dilihat di dalam browsernya pakai cara tadi. Nah, ini selanjutnya adalah kita membuat tag head dan tag title di atas tag body. Coba buka lagi text editornya. Text editor buka lagi, lalu di bawah sini di HTML, tag pembuka HTML ini, taruh kursor kalian di sini, lalu enter 1 kali, lalu buat tag pembuka head dan tag penutup head. Lalu seperti biasa taruh kursor di tengah, enter 2 kali. Lalu kita buat tag title di sini untuk menunjukkan nama halaman kita ya. Yang di sini kan awalnya index.html sesuai dengan nama filenya. Nah, sekarang kita buat titelnya untuk membuat nama atau judul dari halaman web kita. Oke, sudah dibuat tag titlenya. Kita taruh di tengah sini. Terus kita kasih nama titlenya, misalnya halaman HTML 1. Oke, sudah seperti ini. Kita save lagi. Sudah di save, lalu kembali ke browsernya tempat tadi, lalu kita refresh. Nah, lihat
apa yang terjadi? Judul halamannya berubah menjadi halaman HTML1 sesuai yang kita tuliskan di tag title di dalam coding kita. Oke, berhasil. Mantap. Lalu kita lanjutkan. Sini sudah selesai sesi pengenalan teks editornya. Teks editor banyak ya, contohnya nanti kalian bisa install sendiri dalam PC atau laptop kalian. Kalau pakai VS Code kalian bisa cari di VS Code di sini, web sini. Nah, kalian bisa mendownloadnya nanti, menginstalnya sama aja sama kayak biasanya. Nah, ini dia browsernya udah tahu ya kalau saya ini pakai operasi Linux, sistem operasi Linux, jadi langsung disuguhin link dari Debian dan RPM atau Red Hat. Dari Red Hat, lalu dari distro Debian, itulah Ubuntu. Nanti kalau kalian pakai Windows ya, pakai Windows dia nama filenya .exe itu tinggal diinstal aja, klik install, terus ke install aplikasi kayak biasanya telah. Oke. Sudah ya, selanjutnya ini pengenalan HTML dasarnya. Biar mudah, biar gampang, mari kita buat halamannya menjadi bahasa Indonesia. Karena kita cinta bahasa Indonesia. Asik. Mana nih? Lama sekali. Nah, oke. Dalam bab ini, kami akan menunjukkan beberapa contoh HTML dasar. Jangan khawatir jika kami menggunakan tag yang belum Anda pelajari. Oh, mungkin tag-tag yang di sini berbeda yang kita pelajari awal, dasarnya. Pertama, dokumen HTML. Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumen, ya. Yang tadi, yang titik, yang tanda seru doctype HTML ini nama deklarasi tipe dokumen. Lalu ada dokumen HTML itu sendiri di tag HTML, bagian body yang tempat menyimpan konten. Ini sudah ya, deklarasi doctype. Ini tadi judul ada H1, H2, H3 sampai dikatakan ada sampai H6. Semakin besar hanya H6, pokoknya semakin besar hanya itu ukuran tulisannya akan semakin kecil. Jadi H1 itu yang paling besar dan H6 itu yang paling kecil. Jadi misal kalau di Microsoft Word itu H1 itu menjadi contoh ini ya, contoh kan judul besar, judul utama. Jadi kalau HH di bawahnya ini dia akan menjadi subjudul seperti itu, subjudul kayak H1 kayak judul HTML. Oh, kayak gini contohnya. Contoh dasar HTML ini H1. Nah, sedangkan dokumen HTML ini H2 seperti itu. Dan masih banyak lagi sampai H6. Kayaknya kita coba dulu ya di sini ya. Cobalah sendiri. Kita coba-coba aja. Namanya ngoding itu kita bebas melakukan percobaan, eksperimen ya. Nih, lihat apa yang saya katakan tadi, yang saya bilangin tadi. Ini dari H1 yang paling besar, H2 agak kecil, mengecil, H3 mengecil, H4 mengecil, semakin mengecil sampai H6. Ya, ini contohnya. Oke, sudah judul di tag HTML itu udah tahu. Paragraf itu cuma satu ya tagnya, yaitu tag P. Ada tag pembukanya, tag penutupnya yang sudah kita contohkan tadi. Selanjutnya ada tag A. Apa itu tag A? Tag A itu adalah tautan di dalam HTML. Kita bisa memberikan tautan atau menuliskan tautan di dalam HTML itu dengan memakai elemen tag A, atau dalam bahasa pemrogramannya namanya anchor.
Anchor itulah. Contohnya di sini. Coba ya kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh sintaks di dalam tag A. Tag pembuka A ini, tag A ini memiliki atribut yaitu href. Href ini adalah untuk kita menaruh link yang kita inginkan di sini. Ya, link yang ingin kita tuju. Contohnya seperti ini. Linknya dikasih link yang menuju ke halaman web Witri School itu sendiri. Kita bisa pakai di sini ya, kita bisa taruh di sini berbagai link. Contohnya kayak kita buat untuk menargetkan ke dalam web Instagram misalnya, kita bisa naruh di sini web Instagramnya. Contohnya seperti inilah. Mari kita coba-coba aja. Misalnya kita buka link YouTube. Contoh saja link YouTube di sini. Lalu kita alamat halamannya ya. Alamat halamannya kita copy aja. Sudah kita copy, kita taruh di dalam href. Ngomong-ngomong, href ini salah satu atribut di dalam tag A ya. Nah, sudah ya. Giliran sudah. Lalu kita coba buka atau klik link yang warna ungu atau biru ini di sini. Pasti tuh kan www.youtube reverse to connect. Berarti di sini tidak bisa ke halaman YouTube-nya. Berarti coba kita buat di dalam text editor yang kita buat tadi. Di sini kita buat tag A, si penutup dulu seperti ini. Biasakan seperti ini dulu. Kalau misalnya kita pakai text editor bawaan dari laptop atau dari sistem operasi kita, tag A seperti ini. Lalu di sini tulis aja kontennya, klik link ini. Nah, lalu kita kasih di sini. Atribut, setiap atribut dari tag itu nulisnya di awal ya, di pembuka tag, jangan di penutup. Di penutup ini tidak bisa dikasih atribut, jadi kasihnya dalam tag ini. Nanti kita belajar atribut-atribut dari HTML, itu banyak sekali. Yang pertama kita buat ini link untuk anchor ya, atau hyperlink, apalah itu, HTML link ya. Kita tulis atributnya href sama dengan, jangan lupa sama dengan. Lalu ada kutip 2. Kutip 2 ini 2 kali. Seperti string ya. Apa ya, kutip 2 kutip. Lalu di tengahnya kita pastekan link YouTube yang sudah kita copy tadi. Lalu simpan. Sudah disimpan, lalu kita buka, kita refresh. Oke, ada yang muncul di sini. Lalu kita klik linknya ini. Tara, sudah jadi. Sesimpel itu. Ya, sudah masuk ke YouTube-nya, berhasil. Kita kembalikan. Oke, seperti itu tag dari tag A atau anchor. Ya, atributnya href. Lalu ada gambar HTML. Gambar HTML ini dia tagnya, kita bisa memasukkan gambar di dalam coding HTML kita dengan membuat tag img. Elemen tag img ini ada tag pembuka. Enggak ya. Nah, ini dia salah satu contoh tag yang tidak ada tag penutupnya, yaitu tag img. Dia cuman untuk naruh atribut-atribut aja, jadi nggak ada konten isinya. Nah, ini file sumbernya itu yang untuk memasukkan gambarnya, file gambarnya itu di dalam atribut src.
artinya search atau cari. Lalu ada alternatifnya. Alternatif ALT ini, atribut ALT ini kalau misalnya kita, kan kadang ada sih kita buka browser tapi sinyal kita nge-lag atau susah ya gitu ya. Nah, itu kalau ada gambar, nah itu gambarnya belum muncul tapi ada tulisan kan biasanya. Tulisan apa gitu menjelaskan gambarnya, namanya apa gambarnya. Ya gitu. Nah, ini gambarnya Wetri School JPG ini kemungkinan logo ini Wetri School-nya. Nah, kalau langsung ada sinyal kita bagus ya langsung muncul. Kalau nggak ada, dia pasti tulisannya wetrischool.com gitu. Nah, kalau width untuk hack ini untuk menentukan ukurannya ya, atribut ukuran. Kalau width untuk lebarnya, sedangkan height ini untuk tingginya. Lebarnya 104 pixel dan height-nya itu 142 pixel. Kalau misalnya nggak ada satuan di sini, artinya pixel ya, pakai pixel. Pixel itu yang kayak ya titik-titik yang ada di belakang layar kita ini, satuannya pixel. Oke, kita cari ya, cobalah kita buka. Nah ini kan, ini logonya yang dari Wetri School-nya. Terus kalau dia nanti, ini sinyalnya bagus ya. Kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, ini nanti kalau belum muncul gambarnya, dia tulisannya wetrischool.com. Oke, kita belajar dasarnya dulu ya, pengertiannya dulu secara teorinya. Nanti kalau sudah lumayan ngerti, kita coba pakai text editor ya. Nanti saya pakai VS Code, Visual Studio Code-nya. Oke, selanjutnya cara melihat sumber HTML. Pernahkah Anda melihat halaman web dan bertanya-tanya, "Hey, bagaimana mereka melakukannya?" Lihat kode sumber HTML. Klik CTRL plus U di halaman HTML, atau klik kanan pada gambar, pilih lihat sumber halaman. Ini akan membuka tab baru yang berisi kode sumber HTML halaman tersebut. Nah, oke, kita coba di sini ya. Nah, ini kan di dalam halaman web Wetri School. Caranya kalau kita klik kanan di dimanapun ya, klik kanan, lalu di dalam browser itu pasti ada yang paling bawah itu namanya inspect. Kita klik inspect. Nah, di sini, di elemen sini, menu elemen ini, dia akan berisikan semua tag-tag HTML yang membuat web ini. Sini banyak ya, kita bisa tahu pakai apa aja, tagnya, elemennya apa aja. Khusus untuk HTML dulu ya, ini ada deklarasi tipenya, terus ada tag halaman HTML-nya tersendiri atau dokumen HTML-nya tersendiri. Ini ada tag head, terus ada text body. Ini nggak usah dipusingin dulu ya, ini cuma untuk ngasih tahu bahwa suatu web itu ya buatnya pakai HTML aja, pakai HTML juga awalnya, dasarnya pakai HTML. Ada div, ada script, nanti kita pelajari satu-satu. Ini untuk kita tahu aja, kita melihat bahwa ya satu web itu dari HTML. CSS-nya ada tadi, CSS. Lalu, nah kita coba latihannya HTML-nya di sini. Nah, uji diri Anda dengan latihan. Manfaatnya kita mengerjakan latihan di sini itu ya salah satunya untuk kita bisa membiasakan kita menulis sintak HTML itu sendiri atau pemrograman manapun lah. Semakin kita bisa mencoba, semakin kita latihan, semakin tinggi jam terbang kita akan semakin handal atau bisa gitu lah. Di sini ada yang kurang, kita isi dulu. Di sini untuk pembukanya kurang dari, kalau ada lebih dari, kurang dari, lebih dari.
kirim jawaban. Sekalian ya kita isi aja soal-soal yang ada di sini. Submit answer. Oh, lama sekali. Ayo. Wah, not correct. Ya, ini mungkin sedikit error ya ini ya. Tapi ini benar ya. Tag P ini dia dari kurang dari, lebih dari ini. Ini benar tapi nggak tahu saya kenapa error kayak gini. Ya, sudah. Ya, kurang lebih itu tadi kita belajar tentang text editor dan halaman dasar HTML itu sendiri. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang elemen, atribut, judul, dan lain-lainnya. Masih banyak dan masih panjang perjalanan kita. Misi menyelesaikan bahasa HTML ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.